Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita kultivasi lewat cermin part yang ke-11. Di part sebelumnya, Feng Yun berhasil lolos ke babak selanjutnya di Tournament of Power. Dan di part kali ini, Feng Yun akan melawan murid-murid top global Akademi Star Sign. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Pemenang dari masing-masing arena sudah ditentukan, dan mereka semua berasal dari Akademi Star Sign. Yang Tian dan Yunsu sudah menduga kalau bos Feng Yun pasti berhasil lolos. Tapi mereka nggak nyangka kalau si bocil pirang ini ternyata juga lolos ke babak selanjutnya. Di ronde kedua ini, peringkat yang digunakan adalah peringkat resmi yang sudah ditentukan tahun lalu. Dan untuk angkatan baru, mereka ini tidak punya peringkat. Di sini para peserta punya 3 kesempatan untuk menantang seseorang dan mengambil peringkat mereka. Jika Feng Yun langsung menantang Zhou Sheng, itu akan menjadi tindakan gegabah. Dirinya bisa saja kalah. Jadi dia harus memikirkan sebuah rencana untuk menghadapinya nanti. Tiba-tiba ada seseorang yang menantangnya. Ternyata yang menantangnya adalah salah satu dari si kembar, yaitu Chen Chuansheng. Kenapa Chen Chuansheng menantang Feng Yun? Seharusnya kan dia menantang seseorang yang peringkatnya lebih tinggi. Apa dia cuma mau membuli si Feng Yun ini ya? Apa jangan-jangan dia ini menyimpan suatu dendam sama Feng Yun ya? Begitulah ujaran para netizen yang berada di bangku penonton. Sebagai awalan, akan kuhabisi Kang Palak yang memalak para murid di Menara Suci, ujar Chen Chuansheng dengan penuh murka. Pertandingan Chen Chuansheng melawan Feng Yun akan segera dimulai. Feng Yun nggak tahu alasan Chen Chuansheng memanggilnya Kang Palak. Chen Chuansheng menyuruh Feng Yun mengeluarkan pedangnya dan bersiap sambil mengeluarkan pedang miliknya. Aku sudah pernah menghadapi kalian berdua di dunia cermin. Trik apapun yang kau punya tidak akan mempan padaku, goblok, batin Feng Yun. Kemudian Feng Yun menggeleng-gelengkan kepala, tanda tidak mau mengeluarkan pedangnya. Jadi Kang Palak aja sombong, ku bikin mampus kau sekarang juga, umpat Chen Chuansheng dari kejauhan. Lalu Chen Chuansheng mengeluarkan kuda-kudanya. Rasakan ini, Dazzling Sword, dan whoosh. Aura pedang biru tepat mengarah ke Feng Yun. Tapi Feng Yun tetap terlihat tenang. Dengan tubuhnya sekarang, Feng Yun bisa menangkap serangan dari aura pedang itu. Dia nggak nyangka kalau ternyata buah agglomeration bisa meningkatkan kekuatan fisiknya sampai sekuat ini. Dengan mudah Feng Yun bisa mematahkan skill Dazzling Sword-nya Chen Chuansheng. Para bocil yang melihatnya langsung melongo dan gak percaya dengan apa yang mereka lihat barusan. Jangankan para bocil, Chen Chuansheng aja juga gak nyangka kalau Feng Yun punya tubuh sekuat itu. Feng Yun mulai bersiap melakukan serangan balasan. Feng Yun melompat sambil mengeluarkan sejumlah besar aura dari tubuhnya. Aura itu dipusatkan di tangan kanannya. Dan dawar, Chen Chuansheng langsung terhempas keluar arena. Dek Chuansheng, teriak Chen Chuanming yang mulai panik setelah melihat adik kembarnya kalah. Lalu di sisi lain, ketiga bocil top global GB memberikan ucapan selamat pada Feng Yun karena berhasil menang dan naik peringkat menjadi peringkat 19. Lalu di ruang medis, Chuanming menghampiri Chuansheng yang sedang mendapat perawatan medis. Chuanming menegaskan kalau akan membalas perbuatannya Feng Yun. Dia akan membalas Feng Yun 100 kali lipat. Chen Chuansheng minta maaf ke kakaknya karena dia kalah, soalnya dirinya juga sadar kalau selama ini itu dia kurang latihan. Tapi Chuanming mengatakan kalau kemenangannya Feng Yun itu hanyalah keberuntungan belaka. Tapi Chuansheng menyuruh kakaknya untuk tetap waspada sama Feng Yun. Soalnya bocil ini agak lain. Kemudian di arena, pertarungan antara Chen Chuanming melawan Feng Yun akan segera dimulai. Chen Chuanming nggak terima saudara kembarnya dikalahkan.
Makanya dia mau membalas dendam sama si Feng Yun ini. Si Feng Yun itu apes bener ya jadi bocil, ujar netizen lain di bangku penonton. Bersyukurlah karena aku yang peringkat 18 ini mau melawanmu. Soalnya tidak banyak orang dengan peringkat yang lebih tinggi menantang mereka yang ada di peringkat bawah, ujar Chen Chuanming. Apa bagusnya peringkat 18? Tujuanku itu peringkat 1, goblok, tegas Feng Yun. Jaga mulutmu bocil, akan kutunjukkan padamu kekuatan peringkat atas, ujar Chen Chuanming sambil mengeluarkan pedangnya. Rasakan ini, konsekutif Daisling Sword, teriak Chen Chuanming. Daisling Sword disepam anjir, teriak salah satu netizen dari bangku penonton. Weh Zhou Sheng, lihat tuh, Daisling Sword disepam anjing, ucap si pengendali angin pada Zhou Sheng. Heh, jadi dia lebih kuat dari yang ada di proyeksi cermin ya? Menarik, batin Feng Yun. Nggak pakai lama, Feng Yun langsung menggunakan teknik pedangnya. Dan sering. Tebasan besar membuat Chen Chuanming terkejut. Sekilas Chen Chuanming terlihat bisa menghindarinya. Dan satu tebasan dari Feng Yun sudah cukup untuk membelah arena. Dan ceruot, Chen Chuanming langsung muntah darah setelah terkena tebasannya Feng Yun. Sontak semua penonton dibuat tidak percaya kalau ada bocil 15 tahun yang bisa mengeluarkan teknik pedang sekuat itu. Jadi itukah bocil OP yang kau ceritakan padaku? Betul sekali, aku tidak membohongimu kan? Begitulah komentar Su Lifeng dan Si Yanto dari atas podium panitia. Zheng San, Zheng San, Zheng San, Zheng San. Begitulah teriakan para netizen pada jagoannya. Di arena, pertarungan antara Zheng San melawan Wang Xi akan segera dimulai. Ayo kita lihat status mereka dari dunia cermin, batin Feng Yun. Apa itu kick intense? Tanya Feng Yun. Guin menjelaskan kalau kick intense mirip seperti sword intense. Tapi Zheng San ini masih di tingkat pertama. Jadi kekuatannya masih jauh lebih lemah dari kick intense yang sebenarnya. Feng Yun berpikir kalau keren jika bisa menguasai sword intense dan kick intense. Jadi dia berencana untuk menggrinding teknik kick intense di dunia cermin. Dan dawas. Ini adalah kekerasan terhadap perempuan. Jadi jangan ditiru ya adik-adik. Wah hebat. Itu kayak Shiryu dari anime One Punch Man. Mengalahkan musuh hanya dengan sekali tendang, ujar Feng Yun dari dunia cermin. Di dunia nyata, Feng Yun sudah membayangkan dirinya yang bertarung menggunakan teknik kick intense. Tak lama kemudian, para netizen dikejutkan oleh kehadiran peserta cewek seksi peringkat 5 yang bernama Hu Qing. Kehadirannya di arena membuat para netizen cowok mulai tegang. Dari analisa Feng Yun di dunia cermin, Hu Qing memiliki drop item Pil Green Pattern Spiritual. Efek utamanya adalah memperkuat tubuh. Tapi bagi perempuan ada efek tambahan untuk mengencangkan kulit. Feng Yun merasa kalau pil ini akan berguna untuk Xiaolan, supaya Xiaolan bisa bertambah kuat dan bertambah seksi juga. Di dunia cermin, Feng Yun pengen memproyeksikan top 3 Akademi Star Sign. Tapi tidak ada seorang pun yang berani menantang mereka. Dan jika Feng Yun melawan mereka sebelum melawan proyeksinya, itu sama saja dengan bunuh diri. Peringkat 3 ada Lu Xuan si pengendali angin. Peringkat 2 ada Zhanxing si King Kong. Dan peringkat 1 ada Zhou Sheng si pendekar pedang Mad Dog. Di kondisinya sekarang, Feng Yun belum yakin bisa mengalahkan salah satu dari mereka bertiga. Jadi untuk saat ini, Feng Yun akan melawan Zheng San terlebih dahulu. Halo Cil, sapa Zheng San. Di bangku penonton, Yang Tian tanya, siapa yang akan menang? Si bocil pirang yakin kalau bos Feng Yun pasti bisa mengalahkan si Shiryu KW ini hanya dengan sekali tebas. Zheng San langsung pemanasan untuk mengeluarkan teknik kick intense miliknya. Feng Yun sudah melawan Zheng San 10 kali di dunia cermin. Dia merasa kalau proyeksi Zheng San di dunia cermin jauh lebih kuat ketimbang aslinya. Pertarungan Feng Yun melawan Zheng San akan segera dimulai. Di dunia cermin, Feng Yun diomeli Guin.
Soalnya Feng Yun bertingkah sombong karena sudah tahu kekuatan lawan. Rasakan ini, tornado kick, teriak Zheng San sambil menendang ke arah Feng Yun. Dan dawar, terjadi ledakan besar di arena. Seorang bapak-bapak penasaran dengan seberapa kuat tendangan itu. Ketiga bocil top global GB mulai panik, soalnya Feng Yun nggak membawa pedangnya. Ternyata Feng Yun juga menggunakan teknik yang sama dengan Zheng San. Kukira Feng Yun pendekar pedang, kenapa dia juga bisa teknik kick intense? Begitulah teriakan netizen dari bangku penonton. Setelah serangan barusan, kaki Zheng San langsung kram. Dia pun langsung mengaku kalah. Saat berjalan keluar arena dengan terpincang-pincang, para netizen nggak nyangka kalau Zheng San bakal kalah adu tendangan sama Feng Yun. Sekarang Feng Yun berharap untuk segera bisa melawan top 3 Akademi Star Sign. Tiba-tiba Zhansing si King Kong melompat dan arena langsung retak. Nggak pakai lama, Zhansing langsung menantang Feng Yun. Target mereka sama-sama Zhou Sheng. Jadi sebelum melakukan pertarungan inti, akan lebih baik kalau mereka pemanasan dulu. Feng Yun pun langsung setuju dengan Zhansing. Suhu Li Feng dan si Yanto mulai tertarik dengan pertarungan ini. Si peringkat 2 melawan si kuda hitam. Suhu Li Feng menjelaskan alasan kenapa Zhansing tidak menjadi peringkat 1 karena Zhansing sudah kehabisan stamina akibat pertarungannya melawan Lu Xuan si pengendali angin. Zhansing punya teknik forging King Kong Body. Itu adalah salah satu teknik forging penguat fisik terkuat. Karena lawannya punya fisik yang sangat kuat, Guin menyarankan untuk menggunakan pedang saja. Tapi Feng Yun menolak menggunakan pedang. Ini adalah saatnya dia mengetes kekuatan tubuhnya yang sebenarnya. Goblok, lawan proyeksinya dulu kek, teriak Guin dari dunia cermin. Di dunia nyata, baku hantam antara Feng Yun dan Zhansing sudah dimulai. Baku hantam ini terjadi sangat seru. Ketiga bocil top global GB berteriak mendukung Feng Yun dari bangku penonton. Rasakan ini, Tiger Fish, teriak Zhansing. Feng Yun membalas dengan skill Petal Palm dan dawas. Kekuatan fisik mereka lumayan seimbang. Bapak-bapak sponsor langsung terkejut setelah melihat bentrokan kekuatan itu. Karena tidak adil, Zhansing melepas sarung tangan besinya. Dengan ini pertarungan baru adil. Baku hantam dimulai kembali. Anjir, skill baku hantamku masih di tingkat 2. Meskipun sama-sama menggunakan tangan kosong, aku tetap nggak diuntungkan, batin Feng Yun. Bocil ini punya sword intense yang kuat, tapi kekuatan baku hantamnya hampir seimbang denganku, batin Zhansing. Setelah baku hantam barusan, Feng Yun mulai oleng. Gomu Gomu no King Kong Gun, teriak Zhansing yang ingin segera menyelesaikan pertarungan ini. Feng Yun berhasil menahan serangan King Kong Gun dengan skill Petal Palm. Zhansing lanjut melakukan serangan tanpa ngasih nafas ke Feng Yun. Feng Yun menghindar dengan melompat ke udara. Nggak pakai lama, Zhansing menangkap kaki Feng Yun. Guin baru sadar kalau energi Ki bisa membuat efek-efek tambahan pada serangan. Contohnya kasus si Gondrong dari tim Strom yang menambahkan efek lengket pada tongkatnya menggunakan energi Ki. Dengan skill Blue Butterfly Step, Feng Yun mampu melepaskan diri. Feng Yun sudah punya rencana untuk mengalahkan Zhansing. Dan dawas! Dari udara, Feng Yun berusaha menekan Zhansing. Dengan kombinasi skill dan energi Ki, Feng Yun berusaha menciptakan efek push dan pull pada serangannya. Sebenarnya apa sih yang mau dia rencanakan? Batin Zhansing. Dan dawar! Setelah ledakan, Zhansing menyadari sesuatu. Ternyata tangan kirinya terjebak di dalam lantai arena. Sialan, jadi ini rencananya, batin Zhansing. Dari atas, Feng Yun mulai mengeluarkan serangan kuat untuk mengakhiri pertarungan ini. Kemudian panel berpindah ke Tournament of Power tahun lalu. Zhansing kalah telak dari Zhou Sheng.
dia dikalahkan hanya dengan sekali tebas. Di masa sekarang, sekali lagi Zhanxing merasakan kekalahan sama seperti tahun lalu. Tapi sampai akhir dia tidak mau menyerah. Dan tewas. Dengan sisa-sisa energinya, dia memberikan pukulan balasan ke Feng Yun. Tapi itu tidak cukup. Dan akhirnya dia pun kalah dari Feng Yun. Bapak-bapak ini nggak nyangka kalau Zhanxing bisa dikalahkan. Para bocil kematian ini juga nggak nyangka kalau bocil 15 tahun bisa mengalahkan Zhanxing si peringkat 2 Akademi Star Sign. Dan tewas. Akhirnya ada orang yang layak dilawan sama Zhou Sheng. Di arena, Feng Yun mendapat penghormatan dari Zhanxing. Para bocil kematian dan bapak-bapak sponsor dibuat terkejut dengan apa yang terjadi di arena. Zhu Lifeng dan Yanto merasa kalau ini semakin menjadi menarik. Ternyata Zhou Sheng menghampiri Feng Yun. Dia memperkenalkan diri dan mengucapkan selamat pada Feng Yun karena sudah berhasil sampai di tahap ini. Yes, klimaks Turnamen of Power akan dimulai, teriak para netizen dengan penuh semangat. Apa maksudnya klimaks? Tanya Feng Yun dengan polos. Sontak Feng Yun langsung dilempari botol aqua dan sampah lain karena dianggap mengejek Zhou Sheng sama para netizen. Lalu Zhou Sheng menjelaskan kalau ini adalah pertarungan terakhir. Jika Feng Yun menang, maka Feng Yun akan menjadi peringkat 1. Dan jika Zhou Sheng yang menang, maka dirinya tetap menjadi nomor 1-nya Akademi Star Sign. Lalu Zhou Sheng dengan tegas menyuruh Feng Yun untuk segera mengeluarkan pedangnya. Dengan senang hati, Feng Yun bersiap melakukan duel terakhir ini. Di dunia cermin, Guin sedang mengamati statusnya Zhou Sheng. Dari statusnya, dia terlihat luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan proyeksi lainnya. Di arena, duel tebasan aura sudah dimulai. Zhou Sheng mulai serius dengan mengeluarkan tebasan aura yang lebih kuat. Seorang suhu menjelaskan kalau ini adalah pertarungan antara Sword Intense. Aura pedang mereka berdua saling beradu. Pancaran energi sampai melukai bapak-bapak ini yang berada di bangku penonton. Lalu muncul notifikasi kalau para penonton disuruh menjauh dari arena. Sontak para penonton langsung lari menjauh dari arena, kecuali Om Botak versi 2.0 yang yakin kalau nggak akan kenapa-napa. Karena pemanasan sudah selesai, Feng Yun akan bertarung serius dengan pedangnya. Di sisi lain, Zhou Sheng juga sama. Dengan skill Explosive Step, Zhou Sheng bergerak dengan cepat ke arah Feng Yun. Dia mengaktifkan teknik pedang darah bentuk pertama, yaitu Sudden Slash. Feng Yun membalas dengan skill Sword Art Pointing Star. Dan tewas. Adu skill ini membuat gelombang tebasan yang kuat di sekitar mereka. Feng Yun sampai terhempas karena tekniknya Zhou Sheng. Zhou Sheng langsung memuji Feng Yun karena berhasil menahan serangannya barusan. Meskipun begitu, Feng Yun menerima luka di bagian dada. Ketiga bocil top global GB mulai mengkhawatirkan Feng Yun. Zhu Lifeng merasa kalau sampai sinilah batas Feng Yun. Di usia 15 tahun, Feng Yun tidak punya kesempatan menang melawan Zhou Sheng. Di arena, Feng Yun mengeluarkan skill Blazing Meteor Sword. Zhou Sheng membalas dengan mengeluarkan teknik pedang darah bentuk keempat, Blood and Flame. Dan dawar. Feng Yun langsung dibuat terhempas lagi. Serangan itu masih belum cukup buat ngalahin Feng Yun. Dirinya bingung gimana caranya memenangkan pertarungan ini. Di dunia cermin, Guin gak tega sama Feng Yun. Dia menyarankan ke Feng Yun buat nyerah aja dan ngalahin Zhou Sheng tahun depan aja. Tentu saja Feng Yun menolaknya. Itu akan melukai harga dirinya sebagai MC di manhwa ini. Lalu Zhou Sheng tanya, apa Feng Yun masih bisa bertarung lagi? Tentu saja Feng Yun masih sanggup. Mendengar jawaban Feng Yun, Zhou Sheng mulai waspada. Mungkin saja Feng Yun masih punya kartu traf. Di dunia cermin, Guin mengkhawatirkan Feng Yun karena kondisi Feng Yun sekarang sudah babak belur.
Lalu Feng Yun minta ke Guin untuk menyeting Zhou Sheng ke mode very easy. Dengan begitu Feng Yun bisa mengalahkan proyeksinya Zhou Sheng dengan lebih mudah. Itu artinya Feng Yun sama saja melawan dua Zhou Sheng di saat yang bersamaan. Dan karena proyeksi disetting ke level terendah, maka hadiah dropnya juga otomatis tersetting ke level terendah. Kalau aku ingin menang, cuman itu satu-satunya cara, teriak Feng Yun sambil maju menyerang Zhou Sheng. Kau bisa mati dasar egois, teriak Guin dari dunia cermin. Di dunia nyata, Zhou Sheng mampu menangkis tebasan Feng Yun. Zhou Sheng menyadari sesuatu. Melihat luka Feng Yun yang perlahan sembuh, dia yakin kalau Feng Yun punya bakat atribut air dan kayu. Jadi Zhou Sheng berpikir kalau rencananya Feng Yun adalah terus memulihkan diri sampai dirinya kehabisan energi. Sebelum itu terjadi, Zhou Sheng akan mengalahkan Feng Yun secepat mungkin. Di dunia cermin, Feng Yun ingin segera mengalahkan proyeksinya Zhou Sheng dan berharap mendapat teknik OP atau bakat atribut tingkat menengah ke atas. Sudah cukup main-mainnya, akan kuakhiri pertarungan ini, tegas Zhou Sheng pada Feng Yun. Feng Yun tidak akan membiarkan dirinya kalah. Tapi serangan Zhou Sheng memang sangat kuat. Para bapak-bapak sponsor ini dibuat kagum. Mereka nggak nyangka kalau pertarungan antar anak remaja bisa seintens ini. Kalau mereka bertarung di usia dewasa, bisa kayak apa anjir? Ujar salah satu bapak-bapak sponsor di sana. Ketiga bocil top global GB juga dibuat panik. Mereka khawatir kalau bos Feng Yun bakalan kalah. Aneh, Zhou Sheng hanya melakukan serangan biasa. Apa dia sedang mengumpulkan energi untuk melakukan serangan ulti? Batin Feng Yun sambil terus menyerang Zhou Sheng. Saat menghadapi kekuatan mutlak, semua trikmu tidak akan mempan, batin Zhou Sheng. Si Yanto yakin kalau Zhou Sheng akan segera mengeluarkan ultinya. Dan jika itu memang terjadi, Zhu Lifeng akan menghentikan pertandingannya. Kalau enggak, Feng Yun bisa mati. Yanto bilang agar Zhu Lifeng jangan menghentikan pertarungannya. Kehidupan di manhwa ini memang keras. Kematian bisa datang kapanpun. Lagian Feng Yun cuma orang biasa, anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Kalau mati tidak akan merepotkan para petinggi di wilayah Starsen. Di arena, Feng Yun yang kesulitan merasakan perasaan terancam yang semakin kuat. Seolah-olah dia terjebak di jaring laba-laba dan menunggu untuk dimangsa. Sekarang Zhou Sheng sudah selesai mengumpulkan energi Qi ke dalam pedangnya. Melihat aura di pedang Zhou Sheng, Om Botak mulai panik dan refleks langsung berdiri. Itu adalah energi untuk menggunakan teknik pedang darah bentuk ke-8. Dengan skill itu, Feng Yun bisa saja mati. Serangan biasa Zhou Sheng barusan adalah untuk menyebarkan aura darah ke seluruh arena. Aura ini menghalangi atribut air dan kayu milik lawan untuk memulihkan diri. Selain itu, dia juga bisa menyerap aura itu kembali ke pedangnya dan menggunakannya untuk mengeluarkan ultimate skill. Gila, kuat banget dia coy. Aku benar-benar kesulitan anjir, batin Feng Yun. Masih bisa tersenyum, batin Zhou Sheng. Rasakan ultiku, Blood Dragon Roar, teriak Zhou Sheng. Dan dawar. Arena langsung terbelah akibat serangan ultinya Zhou Sheng. Ketiga bocil top global GB langsung terkejut. Yanto merasa kalau inilah akhirnya. Tapi Zhu Lifeng bilang kalau ini masih belum berakhir. Feng Yun berhasil menahan serangan ultinya Zhou Sheng. Si Yanto langsung terkejut. Ternyata di arena Feng Yun masih belum kalah. Beruntungnya diriku ini. Di dunia cermin, aku sudah melihat skill ini, goblok, ucap Feng Yun dengan penuh senyuman. Panel berpindah ke sudut pandang Feng Yun saat dirinya masih bertarung sengit melawan Zhou Sheng. Di dunia cermin, Feng Yun sedang berhadapan dengan skill Blood Dragon Roar. Feng Yun langsung mokat setelah menerima serangan itu. Gimana caraku mengatasi skill itu anjir? Ucap Feng Yun yang mulai putus asa. Guin juga menyarankan untuk menyerah saja.
Tapi Feng Yun tetap ngotot nggak mau menyerah. Sambil menghindari tebasan Zhou Sheng di dunia nyata, di dunia cermin Feng Yun memakan buah agglomeration. Niatnya sih ingin memperkuat fisiknya lagi. Di dunia nyata, Zhou Sheng mengeluarkan ultinya Blood Dragon Roar. Buah sialan, tunjukkan keajaibanmu, teriak Feng Yun sambil bersiap menahan skill Blood Dragon Roar. Dan sering dawar. Ledakan besar pun terjadi. Feng Yun berhasil mengatasi skill Blood Dragon Roar yang sebelumnya tidak bisa dia tangani di dunia cermin. Kekuatan fisik Feng Yun sudah meningkat. Dan gak tahu kenapa tiba-tiba kemeja putih Feng Yun robek. Mungkin ini efek setelah makan buah agglomeration kayak di part sebelumnya. Ternyata pertaruhan Feng Yun berhasil. Ketika dalam kondisi terdesak, penyerapan buah agglomeration menjadi lebih cepat. Bahkan memiliki efek yang lebih kuat dari sebelumnya. Si Feng Yun itu orang apa bukan anjir? Bahkan petarung seni bela diri tingkat atas bisa luka parah kalau kena serangan itu. Dia pasti titisan dewa. Atau mungkin dia ini dewa yang terisekai ke dunia kita. Begitulah ujaran netizen yang terkejut di bangku penonton. Zhou Sheng terlihat bingung karena Feng Yun baik-baik saja. Harusnya tidak ada orang yang baik-baik saja setelah terkena serangan ultinya. Lalu Zhou Sheng menuduh kalau Feng Yun nge-cheat. Mendengar itu, Feng Yun gak bisa mengelak. Jujur li, dia emang nge-cheat. Tapi Feng Yun bodoh amat. Meskipun di-report, paling kredit skornya berkurang dikit. Sekarang giliran Feng Yun yang menyerang balik. Kau itu tank dengan pertahanan kayak badak. Memangnya kau punya skill ulti buat mengalahkanku? Ucap Zhou Sheng sambil menantang Feng Yun. Om botak, pinjam pedangnya, teriak Feng Yun. Tanpa banyak basa-basi, Om botak langsung memberikan pedangnya ke Feng Yun. Sekarang Feng Yun masuk ke mode dual sword. Dengan mengibaskan kedua pedangnya, Feng Yun menciptakan tebasan aura kuat di sekelilingnya. Zhou Sheng nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Itu adalah sword intense, bahkan jauh lebih kuat dari milik Zhou Sheng. Dengan kekuatan sword intense-nya, Feng Yun ingin membalas semua kekalahannya di dunia cermin di dunia nyata. Rasakan ultiku, Crazy Sword, teriak Feng Yun. Aku nyerah, teriak Zhou Sheng. Zhou Sheng langsung sujud dan mengakui kekalahannya di hadapan Feng Yun. Zhou Sheng menegaskan kalau dia mengaku kalah. Para netizen sontak dibuat terkejut dan gak percaya kalau peringkat satunya Akademi Starsen mengaku kalah sama bocil berusia 15 tahun. Bapak-bapak di sana juga gak habis pikir. Si Yanto juga sama. Dia gak nyangka sword intensi Feng Yun bisa sekuat ini. Si pengendali angin langsung kena mental karena orang yang dia kagumi mengaku kalah. Tiba-tiba ada yang memanggil si pengendali angin. Halo Tuan Avatar pengendali angin, katanya kau mau melawanku ya? Tanya Feng Yun baik-baik. Aku sudah menunggumu loh, tapi kau nggak kunjung datang. Kukira kau sedang repot melawan negara api. Nggak taunya duduk-duduk di sini toh, imbuh Feng Yun. Dari statusnya di cermin, Lu Xuan ini memang layak mendapat julukan pengendali angin. Nggak sia-sia Feng Yun mencarinya di bangku penonton. Kemudian Lu Xuan langsung menyerah tanpa syarat kepada Feng Yun kayak si getar. Lalu si Yanto meminta Zhou Lifeng untuk mengumumkan pemenangnya. Pemenang Turnamen of Power tahun ini adalah Feng Yun. Dan chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Terus jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.